Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Di video kali ini saya melakukan perjalanan menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah, di mana saat perjalanan saya mencoba mengunjungi teman-teman kita yang ada di pos Krakalan, yang merupakan salah satu jalur untuk menuju ke Dieng dari arah Bawang. Di lokasi Krakalan ini merupakan salah satu tanjakan yang ekstrim untuk menuju ke Pegunungan Dieng. Namun di balik tanjakan yang terjal ini menyimpan pemandangan yang begitu indah. Di kiri kanan kita bisa menyaksikan pemandangan lembah dan juga bukit. Kawasan hutan pinus pun tak kalah menarik karena kita berada di dalamnya. Rute ini merupakan salah satu rute tercepat dari rute lainnya. Untuk menuju ke Dieng dari jalur ini, nanti kita akan melewati Tol Kayangan, di mana pemandangan dari puncak ini sangat indah sekali. Simak video lengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Pesan dari Krung Krakalan intinya bagi pecinta wisata, sekali lagi jangan takut, jangan ragu untuk melintasi jalur ini karena ini memang rute tercepat menuju Dieng dibanding rute yang timur sama yang barat. Selisihnya bisa 2 sampai 3 jam. Jadi buat anda yang waktu adalah uang, waktu adalah bekerja, inilah jalur favorit untuk menuju Dieng. Juga panoramanya yang memanjakan sejauh mata anda memandang. Gitu teman-teman, kita lanjut perjalanan dan saya akan naik ke atas nih. Inilah rute yang saya lalui, yaitu dari Yogyakarta di perempatan Jombor, melalui Magelang, kemudian Secang, Temanggung, Parakan, Sukorejo, dan akhirnya saya melalui Bawang untuk naik ke pos Krakalan, dan selanjutnya nanti kita akan ke Tol Kayangan dan kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Saya sekarang berada di Krakalan, yaitu sebuah tanjakan yang mengarah ke Tol Kayangan. Berada di desa Novoni Deles, di desa Deles ya, masuk Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, kali ini saya hanya mampir teman-teman, jadi saya kebetulan ditugaskan ke Pekalongan untuk mengawal proses ujian P3 Kaguru tahap 2. Nah, ini saya berbincang-bincang dengan Mas Slamet. Nah, Ya, Mas siap. Slamet. Ini Mas Slamet ini termasuk leader. Leader apa ya? Ketuanya ya Mas ya. Nah, leadernya Krung Krakalan, di mana teman-teman bisa menyaksikan di YouTube channelnya Krakalan TV dan Krakalan Official. Di sana mengekspos bagaimana teman-teman yang mau berwisata ke Tol Kayangan itu melewati tanjakan ini, dan banyak yang keplorot ya teman. Nah, ini sekarang kita akan berbincang ini dengan Mas Slamet ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang, selamat berjumpa dengan kami, tepatnya Krung Krakalan. Yang jelas kami di sini Krung Krakalan berbuat dan bersikap gimana kami berusaha melayani pengguna jalan ini, berusaha memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tepatnya jalur wisata Bawang Deles Dieng. Di sini kita berbuat dan bersikap. Intinya silahkan bagi pecinta wisata yang mau ke Dieng, jangan takut, jangan ragu, dan jangan bimbang melintasi jalan Deles Dieng. Meskipun oke lah dibilang nanjak, juga nanjak, cuman buat pecinta panorama atau pencinta penguji adrenalin jangan takut, karena di sini kita siaga 24 jam. Di sini kita berbuat dan bersikap untuk melayani anda yang melewati dan melintasi lintas jalur Deles Dieng. Misal anda mau melewati ke jalur Deles Dieng, silahkan cek kendaraan anda dulu, silahkan cek bekal-bekal anda dulu untuk melancarkan perjalanan anda menuju Dieng. Terima kasih. Nah, ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Tol Kayangan melalui jalur ini, jangan khawatir. Teman-teman yang di sini
krunya banyak sekali, akan tetap membantu teman-teman semua untuk mengawal ya sampai Iya. atas jika ada permasalahan tentang naiknya di sini. Nah ini ngomong-ngomong berapa krunya ini sampai saat Yang ini? jelas dulu yang terhitung dalam catatan buku saya itu ada 60 lebih lah, kisaran 60. Cuman yang aktif itu kisaran 35 sampai 40 yang sering aktif di sini. Oke. Iya. Kemudian sepanjang ini apa saja ini yang bentuk bantuan yang terjadi? Yang Awalnya terjadi misal ada motor atau mobil yang nggak kuat, kita siap membantu Anda sampai titik aman. Buat kita titik aman pertama itu ada di Desa Bintoro, titik aman kedua di Pertigaan Sugemblong, dan bahkan mungkin ada yang sekalian minta sampai diantar ke tempat tujuan di Ndieng. Iya, memang seperti itu. Oke. Kemudian ini berarti kan sampai Ndieng. Kalau Tol Kayangan itu antara perjalanan sampai Ndiengnya ya berarti ya? Tol Kayangan itu setelah memasuki itu wilayah Sigemblong. Wilayah Jadi Sigemblong. jadi tempat kita mangkal tanjakan Kerakalan itu kisaran 3 sampai 4 kilo. Dari sini, dari tanjakan Kerakalan, dari Kerakalan. Oke. Nah teman-teman sekalian, tadi saya juga sempat mengambil gambar ya, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah kendaraan mobil ya tadi tidak kuat naik, dan ada juga motor ya tadi, nanti kita simak. Nah teman-teman, nanti saya akan mencantumkan link di bawah ya dari channel YouTube Kerakalan TV dan Kerakalan Official yang sudah support saya ya, karena saya bisa wawancara dengan Pak Slamet selaku leader yang ada di sini. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak. Ya, Terima siap. kasih sekali atas Oke. berkenannya untuk wawancara dengan saya. Yang Mudah-mudahan sama-sama. sukses. Ini teman-teman sekalian, ini contoh saya kondisi di Kerakalan ya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau tanjakan Kerakalan ini paling ekstrim ya, sehingga ada beberapa mobil ya, ada beberapa mobil yang memang harus didorong. Nah seperti ini ya. Ini salah satu kondisi di Kerakalan, dan kebetulan saya sendiri ya, saya dari Gunung Kidul ke sini mau nyoba ke apa namanya. Nah ini satu-satu ya. Ternyata satu-satu untuk naik. Nah jadi satu-satu naik. Terus nah ini seperti ini teman-teman. Tapi sambil didorong. Nah. Kebetulan saya di posisi tanjakan Kerakalan saat ini ya. Ini mau apa namanya? Mau naik ke sana, nanti saya nunggu teman-teman yang Kerakalan di sini. Nah ini juga ya. Tuh pakai, kemudian dilangsir pakai motor ya. Jadi tadi penumpangnya dilangsir pakai motor, dibantu sama kru yang ada di sini. Ini nanti saya akan mau ngobrol teman-teman yang sini. Nah ini satu-satu. Nah itu. Nah itu ternyata krunya itu membantu naik ya. Jadi membantu ya kan. Nah ini ada lagi nih. Awas. Nah itu naik juga ya. Tuh seperti itu ya. Nah ini kuat, ini yang ini kuat nih. Berhasil ya. Hampir. Kayak gitu kan. Nah, ternyata berat juga ya. Nggak pasti berhasil ya. Oke teman-teman sekalian, ini sudah mau naik ya ke rute Tol Kayangan. Dari Selatan Pasar ini saya. Ini sudah mulai naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar lagi kita akan belok ya. Ini jalannya kalau yang di sini agak ini ya, agak sorblok. Masuknya sini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 13 menit 4 kilo ya ternyata masuk sini. Oke, ini sebelah barat sebelah masjid ya, ini tadi sebelah masjid. Nah ini teman, jadi ternyata ini perkampungan ya ini di sini.
ini perkampungan. Mulai naiknya itu saya lewat perkampungan. Berarti kemungkinan nanti kalau saya mau ke Pekalongan itu saya balik lagi ya lewat sini. Jadi harus pelan-pelan nih baliknya karena jalurnya turun ya. Oh, jadi ceritanya itu Tol Kayangan itu berada di ketinggian. Kemudian bisa melihat pemandangan kiri kanan ya teman-teman sekalian. Ini baru mulai naik ini teman-teman. Nah, ini jalannya corblok. Mudah-mudahan ketemu dengan Kerakalan Official. Wah, ini kabutnya cukup tebal ini teman-teman di sini. Ini kalau penduduk di sini di depan itu pakai motor matic juga ya, terbiasa mungkin. Nah, teman-teman, indah sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan terekam kamera saya ya, karena saya sendirian ya teman-teman. Ini ketinggiannya ya setinggi helm saya teman-teman, setinggi helm saya jadinya. Nah, ini corbloknya ya lumayan lah gitu. Pemandangan apa namanya, kebun tanaman sayuran ya kalau sini ya. Dan itu masjid-masjid bertebaran di depan itu teman-teman. Tuh, ini agak gerunjal sedikit nih mulai masuknya ini ya. Jadi yang lagi viral itu ternyata di sini. Ini saya cuma mampir ya teman-teman. Sebenarnya saya kan mau ke Pekalongan gitu ya. Tapi rutenya kebetulan hampir mendekati gitu ya. Mendekati lokasi. Saya coba aja tanya-tanya di channelnya yang Kerakalan Official itu ya. Nah, ini tak ceritain teman-teman. Waktu saya kesini tadi itu tutup box saya itu jatuh dan saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, sudah saya belikan stiker, saya tutup stiker dulu. Oke teman-teman, di sini belum kelihatan tinggi ya, ini masih mulai menanjak. Jadi tanjakannya masih pelan-pelan, tidak belum curam ya. Ini kalau saya lihat tadi, saya dari bawah itu saya arahkan ke teman-teman, ke basecampnya Kerakalan Official. Nah, ini teman-teman, ini baru mulai naik, ini belum ya, ini masih lama, ini 7 menit lagi ya. Saya mencoba ini aja ya teman-teman, saya expose semuanya aja ya perjalanan saya ini, biar teman-teman juga tahu ya, untuk mengarah ke Tol Kayangan. Tapi apakah ini sudah masuk Tol Kayangan ya maksudnya, atau nanti ada yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini kabutnya ini teman-teman yang bikin pemandangannya berkurang ya. Mau tak kasih judul apa ini teman-teman, karena sekedar mampir ya nggak apa-apalah gitu ya. Idep-idep saya pengalaman pakai motor ke atas ya, ke atas Gunung Dieng. Oh, itu dari depan itu juga pakai sepeda motor teman. Itu kabutnya itu cukup tebal ya. Ini kayaknya saya juga nggak berani kalau terbangkan drone ya. Ini kabutnya tebal sekali. Teman-teman, cukup riskan juga karena basah air ya kalau kabut itu. Dan kita biasanya nggak bisa melihat kalau terkena kabut. Tuh, turun kabut ya. Damar Asri. Oh, jadi ini kayak di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi di ketinggian ya teman-teman. Di ketinggian ini juga pakai matic juga itu teman-teman. Ini apa ini? Si Gembok Hilltop. Oh, ini jadi, wah ini sudah mulai gelap teman-teman ya di sini. Wah, jangan sahdu bener ini teman-teman ya. Hutan pinus ini. Jadi kalau di Gunung Kidul kan ada pinus pengger itu. Pinus pengger kan kita jalan ya teman-teman. Kalau ini enggak teman-teman. Jadi di sini kita bisa melewati di tengah hutan pinus dengan menggunakan motor ataupun mobil kalau berani ya. Nah, cuman gelap ini teman-teman. Mungkin
harus color grading nih saya. Jadi harus color grading untuk bisa untuk bisa lebih terang ya, nanti di setting di color gradingnya agar lebih terang ya teman-teman. Nah ini datar, nah ternyata di puncak kayak gini ya kita kayak di tengah hutan ya, memang di tengah hutan ya, hutan pinus ya. Ini banyak kafe, nanti bisa ngopi-ngopi ya teman-teman di situ. Ini masih proses naik. Ini kita lihat ya rutenya, ini masih 3 menit. Kalau di sini 1,5 3 kilo lah, itu ada mobil balik itu juga berarti kan bisa itu teman-teman, bisa sampai ke sana itu ya. Teman-teman, nah ini turun teman-teman, saya tak pelan-pelan ya, ini turunan karena belum teguh, ini turunan kenceng ya teman-teman, saya tak pelan-pelan aja ya. Nah ini suasana hutan, yang kanan itu jurang ya, yang kiri agak bukit naik itu ya. Ini turun naik lagi, ini saya melihat dari Google Map. Ini naik lagi teman-teman, naik lagi ya. Jadi di sini banyak pinusnya, hutannya kayunya pinus. Oke, ini mohon maaf teman-teman, ini kabut semua, ini saya melihat kabut nih. Ini kalau dengan drone saya kira juga ini harus hati-hati ya, karena sensornya itu nanti agak berpengaruh juga. Tapi anginnya mungkin nggak terlalu kencang nih teman-teman. Nah ini mulai nanjak teman-teman, mulai nanjak. Ternyata juga berat juga ya, ini bisa jadi nggak kuat ya kalau nggak ancang-ancang gini. Wah ini naik terus ya teman-teman. Wah ini naiknya tajam. Saya deg-degan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, naik ya. Oh ini naik terus ini, naik terus. Wah menarik juga ini. Saya tak berhenti di salah satu base camp dulu. Di depan itu ada base camp Kerakalan ya ini. Ini setelah sini ya. Nah, jadi saya di atas bukit ya teman-teman. Waduh, wah ini. Saya tak berhenti di situ aja teman.